to my video. And now I want to introduce myself. My name is Fakulana Izaki. I am from Islamic Education 2017, IAIN Fatahul Muluk, Papua. And now I want to talk about keterpurukan pendidikan Islam. Periode sejarah Islam itu ditandai dengan adanya zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Zaman kemajuan adalah zaman yang ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sedangkan zaman kemunduran itu ditandai dengan kebakuan berpikir, stagnasi dalam ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian, periode kemunduran yang pertama itu terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Sedangkan periode kemunduran yang kedua terjadi pada tahun 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Nah, pada tahun tersebut terjadinya kevakuman serta kemunduran dalam bidang pengetahuan maupun pendidikan serta berbagai aspek lainnya. Nah, salah satu faktor yang berpengaruh yang membuat melemahnya umat Islam pada waktu itu adalah karena mereka itu meninggalkan pendidikan intelektualnya. Dari situ timbullah pendapat bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Bila ijtihad tidak berkembang, maka dinamika pun tertutup. Nah, dan pada saat itulah manusia disebut dengan masa kejumudan atau kebekuan berpikir. Nah, selanjutnya Fazlur Rahman dalam bukunya menjelaskan tentang salah satu yaitu mengenai kemunduran, mengenai segala bentuk kemunduran atau kemacetan intelektual yang salah satunya yaitu penutupan pintu ijtihad. Maksudnya dari penutupan pintu ijtihad itu yakni pikiran yang orisinil dan bebas. Nah, bersamaan dengan kemunduran tersebut, maka secara otomatis pendidikan Islam baik itu dari ide, konsep, kegiatan, dan lain sebagainya itu mengalami kemunduran. Kemunduran umat Islam di sini itu terjadi bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan maupun pendidikan, tapi itu terjadi juga pada dunia politik maupun ekonomi. Kalau dari segi ekonomi, umat Islam pada saat itu hidup dalam dunia kemiskinan. Bisa dibayangkan gimana umat Islam waktu itu. Sedangkan dari dunia politik tersebut, umat Islam pada abad ke-17 itu sudah dijajah oleh negara-negara barat. Dan implikasi dari penjajahan itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Kesadaran akan ketinggalannya umat Islam pada saat itu adalah mereka sadar bahwa Napoleon mulai menguasai Mesir itu di tahun 1789 Masehi. Dan itu terjadi bukan hanya di Mesir, teman-teman, itu juga terjadi di Turki. Di masyarakat yang di Turki, mereka tuh mulai sadar akan ketinggalannya mereka itu bahwa mereka sadar kalau bangsa barat itu ternyata lebih unggul dari mereka mengenai ilmu pengetahuan maupun dari segi militer. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.